Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Mani Putri dan saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar, kompetensi inti dan materi kelas 7 dan 8 SMP atau MTS. Kelas 7 SMP dan MTS. Okey, kompetensi inti. Kompetensi inti terbagi dalam dua bagian, iaitu kompetensi pengetahuan atau KI3 dan kompetensi keterampilan atau KI4. KI3 kelas 7 MTS atau SMP ialah memahami pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dekat fenomena dan kejadian tampak mata. Sementara KI4 ialah mencoba mengolah dan menaji dalam ranah konkret seperti menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat dan ranah abstrak, iaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Okey, berlanjut ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama ialah K.1 dan 4.1. Kita berfokus pada teks interaksi interpersonalisan dan tulisan yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf serta menanggapinya. Dari sini dapat diketahui bahawa materi untuk kompetensi dasar yang pertama ini ialah greeting and how to respond it, parting and how to respond it, expressing gratitude and expressing apology. Contohnya ialah good morning, how do you do, how do you do. Yang kedua, goodbye, see you tomorrow, balasannya thank you and you're welcome, I'm sorry and that's fine. Selanjutnya, kompetensi yang kedua iaitu kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, pendek dan sederhana. Berarti, materinya ialah introduction. Contohnya, my name is blank blank blank, my full name is blank blank blank. Iaitu memberi informasi, sementara kalau meminta informasi contohnya ialah what is your name. Terus yang selanjutnya, kompetensi dasar 3.3 atau 4.3 yang melibatkan tindakan memberi meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal dan tahun. Berarti materinya ialah asking information, especially telling the time, asking for time, dan preposition time and place. Contohnya ialah what time is it, iaitu meminta informasi. Dan it's 7 o'clock, it's 11:15, it's 7 of July, the event will be held in 7 of July 2021, yaitu memberi informasi terkait nama hari, bulan, dan nama waktu. KD keempat yaitu 3.4 dan 4.4 yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda dan bangunan publik. Berarti materinya ialah asking for information, giving for information about person, animal, and public place like library, police station, and etc. Dan di sini pula kita akan mempelajari kalimat tanya dengan 5 WH dan plus 1 H question seperti what, where, why, when, who, and how. Dan kita juga akan mempelajari penggunaan modal seperti can, could, will, would, shall, should, must, may, might, and had. Dan KD selanjutnya ialah 3.5 dan 4.5. KD ini sama seperti KD sebelumnya. Sama-sama asking for information, giving information. Namun bedanya, kita akan mempelajari to be dan adjective. Oke, KD selanjutnya ialah KD 3.6 dan 4.6.
yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan tingkah laku, tindakan, fungsi orang, binatang, benda dan lainnya sesuai dengan konteks penggunaan. Perhatikan unsur kebahasaan kalimat deklaratif, interrogatif, simple, present tense. Berarti materinya ialah tentang occupation. Kerana di kaedah sendiri dijelaskan bahawa kita akan mempelajari bagaimana memberi dan meminta informasi terkait tindakan dan fungsi seseorang. Dan tentunya kita akan mempelajari simple present tense. Terus yang selanjutnya ialah kaedah 3.7 dan 4.7, iaitu mempelajari teks deskriptif. Teks deskriptif ini ada dua bahagian, iaitu identification and adjective. Dan kita akan juga mempelajari relating verb is and was. Dan yang terakhir iaitu 3.8 dan 4.8, iaitu menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam lirik lagu terkait kehidupan remaja SMP dan MTS. Di sini, murid diharapkan dapat menganalisa lagu dan lirik lagunya. Contohnya lagu Perfect dari Simple Plan. Kelas 7 SMP dan MTS. Kompetensi inti kelas 8 pengetahuan atau KI3 ialah memahami, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sementara kompetensi inti keterampilan atau KI4 kelas 8 iaitu mengolah, menaji dan menara dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah. Sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar yang pertama iaitu K1 dan 3.1 dan 4.1. yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat serta menanggapinya. Ya, berarti materinya ialah yang pertama asking for and giving attention. Contohnya, may I get your attention please? And yang kedua, checking understanding. Do you understand? Are you with me? Yang ketiga, expressing appreciation. Good job. Dan yang keempat, asking, giving opinion dan responses. Contohnya ialah, what do you think about bang bang bang? In my opinion, bang bang bang. And yang terakhir, that's a good opinion. Dan KD 3.2 dan 4.2 melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan sesuatu tindakan. Perhatikan unsur kebahasaan can and will. Berarti materinya ialah starting capability and starting willingness. Kalau starting capability harus menggunakan can. Polanya ialah subjek ditambahkan ditambah verb 1 dan able to. Polanya ialah subjek ditambah be able to ditambah verb 1. Dan jika starting willingness, maka kita menggunakan will. Kalau umumnya adalah subjek ditambah will, word ditambah verb 1. Jika membuat kalimat negatif, maka akan menjadi subjek ditambah will atau word ditambah not ditambah verb 1. Dan jika ingin membuat kalimat integratif, maka polanya ialah will ditambah word ditambah subjek ditambah verb 1. Selanjutnya ialah KD 3.3 dan 4.3 yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan dan himbauan. Sudah jelas, materinya ialah starting and asking obligation, suggestion and prohibition. Yang pertama, suggestion. Suggestion harus menggunakan should. Polanya ialah subjek ditambah should ditambah verb 1. Atau subjek ditambah should be tambah adjective, noun, and adverb. Atau bisa juga menggunakan why don't you ditambah verb 1.
Terus selanjutnya obligation. Obligation harus menggunakan must. Polanya ialah subjek ditambah must ditambah verb 1 atau subjek ditambah must be ditambah adjective. Dan prohibition. Prohibition terbagi 3, iaitu verbal prohibition iaitu don't ditambah verb 1 dan nominal prohibition iaitu don't ditambah be ditambah adverb ditambah noun dan adjective, dan yang terakhir prohibition yang menggunakan no ditambah verb ing seperti no smoking. Terus kadar keempat ialah 3.4 dan 4.4. Ialah melibatkan tindakan menyuruh, mengajak, meminta izin dan menanggapinya. Berarti materinya ialah asking permission and its responses. Seperti may I, can I, do you mind, could I. Terus responnya sure you can and no you sorry. Dan bisa juga kita akan mempelajari invitation. Kerana di sini dijelaskan bahawa kadar keempat ini akan melibatkan tindakan mengajak. Invitation. Invitation contohnya what you like to bang bang bang, why don't bang bang bang, would you mind, shall we, and etc. Terus selanjutnya 3.5 dan 4.5. Di sini kita akan mempelajari soal greeting card. Greeting card fungsinya ialah to congratulate, to wish and to show sympathy. Strukturnya ialah adressat iaitu orang yang membuat kartunya atau yang mengirim kartunya. Content, isi dari greeting cardnya, addressee yang menerima greeting cardnya, dan reference seperti nama addressinya. Next, kadar 3.6 dan 4.6 yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keberadaan orang, benda, binatang. Perhatikan unsur kebahasaan that, is dan are. Tentunya kita akan mempelajari that is dan that are. That is untuk singular seperti there is a cat, and there are untuk plural seperti there are cats. Dan quantifiers and preposition phrase. Itu selanjutnya 3.7 dan 4.7, iaitu kadar yang melibatkan tindakan memberi informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan secara rutin dan merupakan kebenaran umum. Dari kalimat dilakukan secara rutin dan merupakan kebenaran umum, sudah pasti kita akan mempelajari simple present tense. Rumus simple present tense ialah subjek ditambah verb 1 ditambah objek, atau subjek ditambah do atau does not ditambah verb 1 ditambah objek. Itu untuk negatifnya. Jika untuk interrogatifnya ialah do atau does ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Dan di sini kita akan mempelajari beberapa adverbial seperti always, often, sometimes, never, usually and every. Kenapa? Kerana di sini ditulis mempelajari kejadian yang dilakukan atau terjadi secara rutin. Contoh dari simple present tense ialah I always write a book. Selanjutnya, 3.8 dan 4.8 melibatkan tindakan memberi, meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan atau berlangsung. Dari sini dapat disimpulkan kita akan mempelajari present continuous tense. Rumusnya ialah subjek ditambah be, am, is, are, ditambah verb ing. Kalau untuk negatifnya, subjek ditambah be, ditambah not, ditambah verb ing. Dan untuk kalimat interrogatifnya ialah be, ditambah subjek, ditambah verb ing. Terus kita akan mempelajari adverbial now. Kerana kita akan mempelajari kegiatan yang sedang berlangsung. Contohnya, we are talking now. Okay? Terus yang selanjutnya 3.9 dan 4.9. Iaitu melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pembandingan jumlah dan sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan degree of comparison. Berarti materinya pasti kita akan mempelajari degrees of comparison. Dan
Degrees of comparison ini terbagi 3, iaitu positive degree. Contohnya Mustafa is handsome as Siddiq. Comparative degree seperti Siddiq is smaller than Mustafa. Dan superlative degree iaitu Mustafa is the most handsome man in the world and I am the richest man in the world. Dan kita akan mempelajari adverb more, fewer, and less. Ada yang ke-10, iaitu 3.10 dan 4.10. Kada ini akan melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan atau terjadi, rutin maupun tidak rutin atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau. Pastinya kita akan mempelajari simple past tense. Yang rumusnya subjek ditambah verb to ditambah objek. Terus kalimat negatifnya ialah subjek ditambah did not ditambah verb one ditambah objek, dan kalimat negatifnya ialah did ditambah subjek ditambah verb one dan objek. Selanjutnya ialah kita akan mempelajari teks personal recount, lisan dan tulisan, dengan memberikan dan meminta informasi terkait pengalaman pribadi di waktu lampau, pendek dan sederhana. Berarti materi untuk KD 11 ini ialah personal context atau diary. Personal context ini ada 3 bagian, iaitu reorientation, event, and reorientation. Dan kerana kita akan mempelajari pengalaman pribadi di waktu lampau, maka tentunya kita akan mempelajari past tense dan adverb preposition time and place seperti yesterday, last month, and hour ago dan sebagainya. Dan terakhir adverb penghubung waktu, first, then, after that, before, at, last, finally, dan sebagainya. KD yang ke-12, 3.12 dan 4.12. Kita akan mempelajari short message. Fungsi short message ialah to send an important message or information to other people, friends, or family. Short message ini strukturnya ialah receiver, content, and sender. Dan kita juga akan mempelajari announcement. Fungsinya ialah to announce news, send news to other people around. Bagian-bagiannya ialah title dan explanation. Nah, explanation ini ada pula bagiannya lagi, iaitu date, place, and contact person. Dan yang paling terakhir, 3.13 dan 4.13. Ini sama seperti kelas 7 tadi, sama-sama mempelajari lagu. Bisa saja guru memberikan atau memutarkan lagu dan murid harus mendengarkan, atau guru bisa juga memberikan selembaran lirik lagunya dan muridnya harus menganalisa lirik lagu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Aryani dari kelas 5A, terutama saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas 9 SMP. Jadi apa aja bisa kita lihat bahwa kompetensi intinya itu ada 2. Ada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Yang mana kompetensi inti 3 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Bagaimana dengan kompetensi dasarnya? Jadi kompetensi dasar dalam KIKD kelas 9 dia ada 11. Seingat saya dia ada 11, iya. Ada 11. Yang mana semuanya itu udah ada di mata pelajaran yang sudah sesuai. Kita lihat yang pertama, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teknis, interaksi interpersonal, lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan menyapa, harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi dalam materinya itu dalam subbab bukunya adalah congratulation, yang mana mengucapkan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi dan cara menanggapinya. Lalu yang kedua, 3.2, dia ini lebih ke melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi di sini tuh lebih menekankan unsur disagreement. Jadi dalam materi dia dalam subbab bukunya ada Let's Live a Healthy Life.
yang mana dia itu meminta informasi terkait maksud, tujuan, dan lebih mementingkan unsur kebahasaan in order to solve that disagreement. Lalu yang 3.3 membandingkan fungsi sosial. Lalu tentang bentuk label dengan meminta dan memberikan informasi terkait obat, makanan, minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi dalam subbab berarti dia be healthy, be happy, yang mana meminta dan memberi informasi terkait obat, makanan, minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu yang 3.4 kita lihat kompetensi dasarnya adalah memberi dan meminta informasi terkait resep makanan, minuman, dan manual pendek sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi dalam materi subbab buku ada this is how you do it, yang mana ini bisa kita kenal dengan prosedur text seperti itu. Lalu lanjut ke 3.5 yang mana menerapkan fungsi sosial, yang mana itu meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi pada saat ini, waktu lampau, waktu yang akan datang gitu. Jadi lebih mementingkan unsur kebahasaan. Di dalam subbab buku dia membahas tentang everybody is always in the middle of something, yang mana memperhatikan unsur kebahasaan present continuous, past continuous, will plus continuous. Lalu yang 3.6 menerapkan fungsi sosial, yang mana meminta informasi terkait keadaan yang terjadi waktu lampau dikaitkan dengan keadaan sekarang tanpa mengikat waktu terjadinya secara spesifik. Jadi dalam subbab buku kita kenal dengan we have been to an orphan home, we went there last Sunday, yang mana dia ini memperhatikan unsur kebahasaan present perfect tense, jadi waktu lampau yang dikaitkan dengan keadaan sekarang. Lalu kita lanjut ke 3.7 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif. Jadi dalam subbab buku berjudul Sang Kuryang, naratif teks. Jadi teks naratif lisan dan tulisan yang memberi dan meminta informasi terkait fairy tales. Pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu kita lanjut dengan 3.8 yang ini merupakan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan tanpa perlu menyebutkan pelakunya sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi dalam subbab buku dikenal dengan they are made in Indonesia. Ini menyebabkan pelakunya sesuai dengan konteks penggunaannya, menyebutkan. Lalu kita lihat 3.9 ini tentang beberapa teks information report lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain di kelas 9, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi dalam subbab buku kita kenal dengan what is it, yang mana memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain di kelas 9. Lalu kita lihat 3.10 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk iklan. Jadi dalam subbab buku kita kenal dengan come and visit us, yang mana iklan dengan memberi dan meminta informasi terkait produk dan jasa sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu 3.11 menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMP dan MTS. Dalam subbab buku tersebut kita bisa lihat you can always come back home, yang mana ini membahas tentang lirik lagu. Lalu kita beralih ke yang KD yang keempat, yang mana mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang. Jadi 4.11 ini ada lumayan banyak juga. Jadi kita lihat 4.1-nya itu menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebaikan dan prestasi, sama dengan yang tadi 3.1. Nah ini sama dia subbab bukunya congratulations. Jadi ini benar-benar sama. 4.2 juga sama, 4.3 juga sama, selanjutnya ini sama juga seperti itu, dan subbab bukunya juga sama, kita bisa lihat juga nih. Dan dia ada 11 juga. Nah kita lanjut ke kompetensi inti, kompetensi dasar kelas 10 SMA. Ini masuk SMA. Ini sama juga, kompetensi intinya ada 2, kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Jadi kompetensi
Inti 3 itu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kita lihat KD-nya. 3.1 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, yang mana melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi di dalam subbab materi itu berbicara tentang talking about self, yang mana itu memperhatikan unsur kebahasaan pronoun subjektif, objektif, dan posesif. 3.2 menerapkan fungsi sosial, yang mana melibatkan tindakan memberi ucapan selamat dan memuji bersayap, extended, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi dalam materi dia ada congratulating and complimenting others. Jadi bagaimana cara memberikan selamat dan mengkomplain kepada yang lainnya, membalasnya. Dan 3.3 kita lihat menerapkan fungsi sosial juga melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi dalam subbab materi buku tersebut adalah expressing intention, yang mana memperhatikan unsur kebahasaan be going to and would like to. Namanya tindakan untuk melakukan suatu niat untuk melakukannya ya. Lalu kita lihat 3.4 membedakan fungsi sosial dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata, bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi dalam subbab buku tersebut ada dua, yang mana which one is your best gateway and let's visit Niagara Falls, yang mana memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah tentunya. Dan 3.5 sama membedakan fungsi sosial dalam bentuk pemberitahuan atau announcement dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi dalam subbab ada giving announcement, kita bisa tahu itu. Dan 3.6 ini adalah meminta dan memberi informasi yang dilakukan di waktu lampau yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya. Jadi dalam subbab buku ada The Wright Brothers, yang mana memperhatikan unsur kebahasaan simple past tense versus present perfect tense. Dan 3.7 membedakan fungsi sosial, memberi dan meminta informasi terkait peristiwa bersejarah sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi dalam subbab buku ada My Idol, The Battle of Surabaya, B.J. Habibie, Cut Nyak Dien. Jadi ini teks recount, menjelaskan tentang informasi terkait peristiwa bersejarah. Dan 3.8 yaitu teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi itu ada Isombosi, Maling Kundang, Strong Wind. Ini kan ini ya naratif teks ya. Dan 3.9 menafsirkan fungsi sosial, unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja. Dalam sebuah buku You've Got a Friend. Jadi lirik lagunya itu ditafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaannya seperti itu. Lalu yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Jadi ini tentunya sama ini isinya, ini ya, karena berkaitan juga. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Salam saya dari Yesi Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Mesara Putri, saya dari kelas 5A dan saya berasal dari kelompok 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga materi dari kelas 11 SMA. Baiklah, di sini dalam slide pertama kita dapat melihat tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga materi. Pertama, ada kompetensi inti 3, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, negara, dan peradaban terkait
penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.1, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Di dalam materinya ini membahas tentang offers and suggestions, yang dimana materinya ini memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Dalam materi ini harus diperhatikan unsur kebahasaan should dan juga can. Yang selanjutnya kompetensi dasar 3.2, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang mana materinya itu membahas tentang opinions and thought, di mana materi ini berkaitan dengan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran, di mana materi ini harus memperhatikan unsur kebahasaannya, yaitu I think, I suppose, and in my opinion. Yang selanjutnya ada kompetensi dasar 3.3, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk undangan resmi dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Materinya ini membahas tentang party time, yang mana informasi terkait kegiatan sekolah dan tempat kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar 3.4, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks, eksposisi analitis, lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Materinya ini yang dibahas tentang natural disaster and expositions, yang mana materinya ini terkait isu faktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang selanjutnya itu ada kompetensi dasar 3.5, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelaku dalam teks ilmiahnya. Jadi materinya ini yaitu explain this, yang mana materi ini harus memperhatikan unsur kebahasaan passive voice-nya. Yang selanjutnya ada kompetensi dasar 3.6, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi. Materinya pun tentang letter writing, yaitu mengenai surat pribadi atau personal letters yang memberikan dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri maupun orang yang sekitarnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya ada kompetensi dasar 3.7, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibatnya. Ini memperhatikan unsur kebahasaan because of, due to, dan thanks to, yang mana pada kompetensi ini materinya yaitu tentang cause and effect, yang mana materi ini menerangkan atau terkait dengan hubungan sebab akibat sesuai dengan konteks yang penggunaannya, dan harus juga memperhatikan unsur kebahasaan because of, due to, dan thanks to. Selanjutnya ada 3.8, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks, explanation, lisan dan tulisan, dan dengan memberi dan meminta informasi terkait gejala alam atau sosial yang mencakup dalam mata pelajaran di kelas 11 sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi materi yang 3.8 ini membahas tentang what is it. Yang selanjutnya yaitu ada
kompetensi dasar 3.9 yaitu menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu yang terkait kehidupan remaja. Jadi materinya itu membahas tentang meaning through music, yang membahas dimana tentang bagaimana cara penulisan lirik lagu, memahami makna lagu dari materi tersebut. Yang selanjutnya ada KI atau kompetensi inti 4, yaitu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan dan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Yaitu materinya membahas tentang offers and suggestions, di mana materi ini terkait mengenai tindakan memberi dan meminta informasi, saran, dan tawaran. Selanjutnya itu ada kompetensi 4.2, itu ada menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulisan pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran dengan memberikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Materinya mengenai opinions and thought, di mana dalam materi ini harus memperhatikan tindakan yang melibatkan tentang tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran. Selanjutnya kompetensi dasar 4.3 itu tentang teks undangan resmi, di mana materinya itu mengenai part time. Materinya ini terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk undangan resmi lisan dan tulis terkait kegiatan sekolah dan tempat kerja. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar 4.4, itu ada tentang teks eksposisi analitis, yaitu materinya natural disaster and expositions, di mana materi ini tentang teks eksposisi analitis tulis terkait isu aktual dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teksnya, dan unsur kebahasaannya. Selanjutnya ada kompetensi dasar 4.5, yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian tanpa perlu menyebut pelakunya dalam teks ilmiah dengan membedakan fungsi sosial, struktur teks, atau unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks, di mana materinya ini membahas tentang explain this yang mengenai tentang tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaannya atau tindakan tanpa perlu menyebutkan pelaku dalam teks ilmiah dengan memperhatikan fungsi sosialnya, struktur teksnya, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar 4.6, di mana ini menjelaskan tentang teks surat pribadi dan materinya dengan materi letter writing, yang mana materi ini terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri atau orang sekitarnya. Selanjutnya ada kompetensi dasar 4.7, yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab dan akibatnya, dan di sini materinya membahas tentang cause and effects, yang mana itu melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar 4.8, membahas materi itu tentang what is it, di mana materi ini terkait dengan fungsi sosial, struktur teksnya, dan unsur kebahasaan teks explanation lisan dan tulis terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 11. Dan terakhir ada kompetensi dasar 4.9, yaitu menangkap makna secara konseptual terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMA, dengan membahas materi yaitu meaning through music, di mana
materinya itu tentang fungsi sosial unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja di SMA, dengan memperhatikan bagaimana cara penulisan lirik lagu dan juga pembuatan lirik lagu. Baiklah, hanya segini yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan kompetensi inti dan kompetensi dasar di kelas 11 SMA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lara Yuliawati dengan NPM 186310749. Saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas 12. Kompetensi intinya terbagi menjadi dua, yaitu kompetensi inti 3 dan kompetensi 4. Kompetensi inti 3 yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Sedangkan kompetensi inti 4 yaitu mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan jati diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai dengan keilmuan. Selanjutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kompetensi dasar 3.1 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi, interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menawarkan jasa serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan may, can I help you, what can I do for you, what if. Sedangkan kompetensi dasar 4.1 yaitu menyusun teks interaksi, interpersonal lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konkret. Materinya yaitu the use of models like what can I do and what if. Selanjutnya kompetensi dasar 3.2 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan kompetensi dasar 4.2 yaitu terbagi menjadi dua, yaitu 4.2.1 dan 4.2.2 mengenai surat lamaran kerja. 4.2.1 yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja. Sedangkan 4.2.2 yaitu menyusun teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan, atau pengalaman kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Materinya yaitu vocabs, phrase and sentence used in a letter of application, seconds, active and passive voice. 3.3 kompetensi dasar 3.3 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk teks caption dengan memberi dan meminta informasi terkait gambar, foto, tabel, grafik, bagan sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan kompetensi dasar 3.3 tentang teks penyerta gambar atau caption
terbagi menjadi dua, yaitu 3.1 dan 3.2. 4.3.1 yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, dan bagan. Sedangkan 4.3.2 menyusun teks khusus dalam bentuk teks caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, bagan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Materinya yaitu word, phrase, clause, and sentence. Selanjutnya kompetensi dasar 3.4 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks news items, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait berita sederhana dari koran atau radio atau TV sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan kompetensi dasar 4.4 yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks news items, lisan dan tulis dalam bentuk berita sederhana, koran, radio, atau TV. Materinya yaitu topic related vocabulary, reporter speech, direct indirect speech, fast verb. Selanjutnya headlines, quotes, direct indirect sentence, preposition. Kompetensi dasar 3.5 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengembangan pengadaian diikuti oleh perintah atau saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan if dengan imperatif can, should. Sedangkan kompetensi dasar 4.5 yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengadaian diikuti oleh perintah atau saran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Materinya yaitu present tense, first, conjunction if and unless, seconds, imperative sentence, why don't you, you should, and got. Next, modals like needs, should, have to. Finally, vocabs like nouns and verb related to the topic. Kompetensi dasar 3.6 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks, prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kompetensi dasar 4.6 tentang teks prosedur itu terbagi menjadi dua, yaitu 4.6.1 dan 4.6.2. 4.6.1 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks prosedur, lisan dan tulis dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips. Sedangkan 4.2.6.2 menyusun teks prosedur, lisan dan tulis dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Materinya yaitu phrase and sentence to give instruction, topic related vocabulary, comment,
adverbial phrase. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.7 yaitu menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMA atau MA, SMK atau MAK. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.7 yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial dan unsur teks kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMA, MA, SMK, dan MAK. Materinya yaitu phrase and sentence to give instructions, topic related vocabulary. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.